Hai sobatku semuanya, daripada kita terbang di taman wisata sekarang itu bayar 2 juta sobat untuk satu kali ngedrone, lebih baik kita ngedrone di sini sob. Walaupun ngedrone di sini tuh bayarnya sebenarnya lebih mahal daripada ngedrone di Taman Nasional, karena di sini seberapapun gajiku itu bisa habis sobat untuk bayar ngedrone saja. Nah, terus apa sih keindahan ngedrone di sini gitu yang katanya indah gitu ya? Sebenarnya nggak ada keindahan apa-apa sob. Kita bisa lihat. Nah, nah itu keindahannya cuma seperti itu saja sob. Tetapi di sini bisa mahal. Kenapa yuk? Karena pengelola di tempat ini itu justru malah tidak ingin tempatnya viral sob. Kalau kita ngedrone di tempat-tempat wisata gitu ya, itu kan ingin agar supaya tempat yang kita review itu viral. Di sini malah enggak. Jadi pengelolanya itu ingin agar tempat ini nggak viral, karena kalau viral nanti banyak pengunjung. Kalau banyak pengunjung nanti repot katanya, mau bikinkan kopi lah, nyediain wadai lah. Oke sobat, daripada berlama-lama kita nge-review tempat yang nggak bagus ini terus bayarannya juga mahal, oke kita terbangkan saja sob untuk melihat-lihat suasana di atas sana seperti apa yuk. Nah oke, itu ya. Nah sebenarnya cuma seperti itu aja sob. Itu yang bisa kita lihat sobat. Ini adalah suasana di tempat saya ketika suasana lagi keadaan senja sobat. Dan kemungkinan drone sudah tidak bisa tinggi lagi ya. Nah itu seperti itu sob ya. Oke. Jadi sekarang ini sobat, kenapa saya bahas di sini tuh mahal sekali? Saya dengar ada beberapa pengelola taman wisata ya yang membuat surat, dan surat tersebut katanya konon sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden bahwa kalau kita ngedrone di tempat Taman Nasional gitu, kita dikenakan tarif sebesar 2 juta per drone per orang sobat, per drone per hari. Nah, kalau menurut saya ini adalah keputusan yang kurang bijak sobat, sebab konten kreator di dalam membuat video suatu tempat gitu ya, selain tujuannya untuk dirinya sendiri tentunya, itu pastinya ada tujuan lain sob, yakni mempromosikan tempat tersebut. Tetapi kenapa ketika niat baik kita ya untuk mempromosikan tempat tersebut itu malah sekarang itu dikenakan tarif yang sangat memberatkan hati para konten kreator sobat. Ini adalah suatu keanehan gitu ya. Ngapain sih harus pakai seperti itu segala? Lagian kita ngonten di satu tempat, misalnya di Bromo, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu kan. Itu kan sebenarnya tujuan kita juga untuk mempromosikan tempat tersebut sobat. Tapi kenapa dikenakan tarif yang begitu mahal gitu loh? Nah, kalau memang pemerintah itu mau menarik seperti itu, seharusnya ya dipikir-pikir ulang lah. Lagian kita juga tidak sembarangan tentunya ya dalam menerbangkan drone. Pastinya kita juga memandang tempat-tempat mana yang bisa dibikin konten gitu. Pastinya seperti itu sobat. Nah, kalau pemerintah ikut menyetujui surat rekomendasi ini ditandatangani gitu ya, permintaan bahwa kalau ngedrone di tempat wisata itu dikenakan tarif 2 juta, saya kira konten kreator nanti bakal keberatan sob. Dan ada juga katanya kalau memang mau sewa
drone di tempat wisata tersebut itu dikenakan tarif 300.000 per drone. Ini kayaknya juga terlalu memberatkan sobat ya. Sudah kita sewa drone 300.000, terus kalau nerbangin kita masih bayar lagi 2 juta. Itu yang saya dengar seperti itu. Makanya saya juga ikut komen ya, karena saya juga seorang konten kreator walaupun saya belum pernah ke taman nasional manapun seperti di Bromo, di Pangrango, dan di manalah yang lain selain itu. Paling pol saya juga menerbangkan drone di depan rumah saya seperti ini, malah lebih enak. Ya walaupun ngedrone di tempat saya ini sebenarnya sob, mahalnya juga bukan main. Karena di tempat saya ngedrone ini pemiliknya atau pengelolanya itu nggak mau kalau tempatnya viral. Seperti yang tadi bilang ya, kalau tempatnya viral nanti malah banyak pengunjungnya. Kalau banyak pengunjungnya nanti repot gitu ya. Bikinkan kopi, bikinkan kue. Nah beda lagi kalau di taman-taman wisata yang kalau di tempat taman-taman wisata yang sudah terkenal gitu ya, mereka pastinya ingin agar supaya banyak pengunjung gitu. Nah, semoga kedepannya pemerintah mengkaji ulang lah kebijakannya yang seperti ini, agar supaya kita para konten kreator itu lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang keindahan satu tempat gitu ya sob ya. Jadi jangan ditarik seperti itulah, karena konten kreator pun juga punya jasa di dalam mempromosikan satu tempat wisata, misalnya kayak di Bromo, kayak di tempat-tempat lain yang indah-indah gitu. Terus ngapain harus dikasih peraturan harus membayar 2 juta segala. Jadi ini sob ya, tempat yang sangat mahal sekali. Kalau kita ngedrone di sini tuh gaji saya itu seberapa pun pasti habis sob, karena pengelolanya ini ya itu nggak mau kalau tempatnya itu viral, karena repot dia. Yang mana pengelola di tempat ini tuh ya istri saya sobat. Jadi itu ya komen saya pada peraturan pemerintah yang tidak masuk akal ini. Cukup sampai di sini saja karena baterainya juga sudah mau ngedrop sob. Kita akhiri video ini dan semoga pemerintah merespon keluhan-keluhan dari para konten kreator. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat.